Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning kelas 63 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. PPh pasal 24. Pengertian PPh pasal 24 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 24 ayat 1. PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Pasal 24 Undang-Undang PPh ayat 1. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun yang sama. Ayat 2. Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Ayat 3. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Martina Navratilova. Assalamualaikum, saya Martina Navratilova akan membacakan kelanjutan dari materi kelompok saya tentang PPh pasal 25 dan 24. PPh pasal 24 dan 25 ayat 4, penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 menggunakan prinsip yang sama yang dimaksud pada ayat itu. Ayat 5, apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangi atau dikembalikan, maka pajak terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Ayat 6, penentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri ditetapkan keputusan dari Menteri Keuangan. Subjek dan objek PPh pasal 24. Subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri, terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima dan diperoleh dari dalam negeri ataupun luar negeri. Objek pasal PPh 24 adalah penghasilan yang diterima dari luar negeri. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah Nabila Amalia. Saya Nabila Sarah Amalia akan menjelaskan tentang penentuan sumber penghasilan PPh pasal 24. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat adalah penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima adalah penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam adalah penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah
negara tempat lokasi penambangan berada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Budi Asrori. Penggabungan penghasilan. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya seperti penghasilan bunga, sewa, dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen terdapat pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, tata cara pengkreditan luar negeri. Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya ingin melanjutkan presentasi kami, yaitu PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh dikenakan terhadap wajib pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. PPh terutang yang wajib pajak baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir, agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus, yang tentunya akan memberatkan. Maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan pajak penghasilan pasal 25. Jadi PPh pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Cara menghitung PPh pasal 25. Pada umumnya angsuran pajak ini adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2000 sebesar 50 juta dikurangi pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja pasal 21, pajak penghasilan yang dipungut sebesar 15 juta oleh pihak lain pasal 22, pajak penghasilan yang dipotong sebesar 10 juta pasal 23 oleh pihak lain, kredit pajak penghasilan luar sebesar 2.500.000 dan di negeri pasal 24 sebesar 7.500.000. Jumlah kredit pajaknya 35 juta. Jadi selisihnya itu sebesar 15 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Naim dari kelompok 3 dan saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu angsuran PPh pasal 25. Angsuran PPh pasal 25 terdiri dari 8. Yang pertama, angsuran PPh pasal 25 sebelum SPT tahun disampaikan, yaitu besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan selama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Yang kedua, angsuran PPh pasal 25 dalam hal terbit SKP, yaitu apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan serta ketetapan pajak. Yang ketiga, angsuran PPh pasal 25 jika terdapat kompetensi kerugian, yaitu kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan surat pemberitahuan tahunan, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan atau keputusan banding sesuai dengan ketentuan UU PPh.
Yang keempat, angsuran PPh pasal 25 atas penghasilan tidak teratur, yaitu penghasilan teratur adalah penghasilan yang izinnya diterima atau peroleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak yang bersumber. Yang kelima, angsuran PPh pasal 25 jika SPT tahun terlambat disampaikan atau berikan perpajakan menyampaikan SPT, yaitu dalam hal surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak langsung lalu disampaikan wajib pajak setelah lewat batas waktu yang ditentukan atau diberikan perpanjangan menyampaikan SPT. Yang keenam, angsuran PPh pasal 25 untuk WP baru, yaitu besarnya angsuran pajak penghasilan yaitu pasal 25 atau pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan nota sebelum yang disetahunkan dibagi 12 atau 12. Penghasil yang ke-8, angsuran PPh pasal 25 untuk WP bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pajak 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12 atau 12 bulan. Sekian dari saya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-8, angsuran PPh pasal 25 untuk WP, BUMN, dan BUMD. Besarnya angsuran pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum. Yang ke-9, angsuran PPh pasal 25 untuk WP masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Besarnya angsuran pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 serta pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Selanjutnya 10 terakhir, angsuran PPh pasal 25 untuk WP OP tertentu. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75%. Terima kasih. Oke, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.